أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المؤمنون المتقون. Jamaah yang saya muliakan, bersyukur atas kebaikan Allah untuk kita semua di pagi yang barokah ini. Nikmat turunnya hujan yang kita rasakan tidak menghalangi langkah kita untuk menuju kepada kebaikan. Sesungguhnya bersambungnya kebaikan yang Allah hadirkan kepada kita semoga menjadi tanda Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semua. Kebaikan besar itu salah satunya adalah ketika kita dimudahkan dalam menuntut ilmu. Satu ikhtiar yang hari ini mulai banyak ditinggalkan oleh muslimin dan muslimah dimanapun berada, sementara kehidupannya sangat berhajat kepada cahaya untuk menunjuki jalan yang masih ditempuh menuju Allah Subhanahu wa taala agar tidak mudah tergelincir, tersesat ataupun terkena dengan fitnah syubhat. Oleh karena jamaah sekalian, kita bersyukur atas kebaikan Allah ini, dan rizki berikutnya yang kita minta adalah rizki istiqomah, yaitu kebaikan berupa kontinuitas kita dalam beramal soleh, tidak hanya satu waktu saja, tapi kebaikan yang selalu kita bisa rasakan kapanpun, dimanapun, selagi kita masih hidup. Semoga kita semua termasuk bagian yang dimudahkan untuk bisa mendapat ilmu dan juga bisa mengamalkannya insya Allah. Tidak lupa sholawat beriring salam untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga barokah daripada sholawat itu menjadikan kita semakin mudah di dalam kita menjalani perintah Allah, karena kita tahu cara dan ada contoh. Sebuah teori itu akan sulit sekali untuk kita contoh kalau belum ada case study-nya, belum ada studi kasusnya, belum ada orang yang menjalaninya. Yang kita tiru nanti siapa? Alhamdulillah syariat Allah ini diturunkan plus panduan orang yang mencontohkan kepada kita, sehingga kita tidak lagi menerka-nerka bagaimana cara sebuah ibadah, tetapi sebuah perintah plus caranya diajarkan terang benderang oleh Nabi SAW. Hanya mungkin terjadi sudut perbedaan pandangan pendapat di dalam menyimpulkan, itu hal yang biasa karena bisa jadi umur yang berbeda, waktu masuk Islam yang berbeda, posisi mendengar kajiannya juga berbeda. Tetapi Nabi SAW tidak pernah kemudian menyalahkan seperti hitam putih. Ya kalau nggak begini hitam, kalau nggak begini putih, kalau nggak begitu salah. Ya. Tidak, dalam urusan bab-bab khilafiyah dalam memahami fikih, ya, dan itu sering sekali terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu saja, Nabi sudah mencontohkan, Nabi sudah memberikan panduan, dan kita tinggal berdoa sekaligus belajar sungguh-sungguh. Berdoanya salah satunya agar kita dibimbing kepada kebenaran, mengikuti petunjuk Nabi, dan juga dimudahkan untuk faham, karena hari ini kesesatan terjadi bukan karena belum sampainya ilmu, tapi sampai ilmu kemudian tapi dia salah faham. Ya, jadi salah menyimpulkan. Berartinya itu persepsi sendiri. Nah, maka kita berlindung daripada hal-hal negatif yang demikian. Jemaah, mari kita awali dulu majelis kita di pagi yang barokah ini dengan memohon keberkahan kepada Allah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pagi hari ini kita akan berbincang dan
membahas tentang peran muslimah di akhir zaman. Satu pembahasan yang kiranya sangat penting sebagai kita ibu, sebagai kita istri, sebagai kita pula mertua, karena sesungguhnya peradaban masa depan ini adalah tergantung daripada kita semua para ibu hari ini. Ya, kita tahu bahwasanya Yahudi laknatullah alaihim itu merusak wanita karena tahu bahwasanya rusaknya sebuah negeri atau peradaban itu berangkat daripada rusaknya wanita. Polanya sangat mudah. Mereka membalikkan peran-peran wanita yang disebutkan dalam Al-Quran secara urutan dibalik dari belakang. Nah, supaya kita tahu urutannya jemaah sekalian, dalam Al-Quran itu ada 4 perbincangan tentang wanita yang urutannya disebutkan oleh para ahli tafsir sesuai dengan jumlah penyebutannya berapa kali. Semakin banyak sering disebutkan, maka itulah urutan pertama. Baru nanti yang paling banyak lagi urutan kedua, sampai nanti urutan paling sedikit. Nah, kalau dikelompokkan, peran wanita itu paling utama ada 4 ya. Sebagai individu, 1, sebagai pribadi ya, peran pribadinya, ya, peran selfismenya. Kemudian yang kedua adalah perannya sebagai sosial. Ya, ini saya acak dulu urutannya, baru nanti kita belajar baru diurutkan. Ya, kedua tentang sosial, perannya dia di masyarakat, ya, hebat dia di luar. Yang berikutnya adalah peran sebagai istri dan sebagai ibu. Ya, sebagai istri dan sebagai ibu. Kalau kita melihat jamaah sekalian, urutan yang sebenarnya, kalau dari 4 ini seharusnya urutannya nomor 1 sebagai apa, ibu-ibu? Sebagai istri atau sebagai ibu? Sebagai istri. Dan dulu kita bisa jadi menyangka bahwasanya peran seorang perempuan itu paling utama adalah sebagai ibu, gitu ya. Tapi ternyata tidak. Jumlah kisah tentang wanita dalam Al-Quran ternyata mayoritas berbicara tentang istri. Wanita sebagai istri. Contohkan, Hawa, istri Nabi Adam. Kemudian lagi istri Nabi Nuh. Saya sebutkan 10 aja dulu deh. Semuanya tentang istri. Istri Nabi Nuh. 2, 3, istri Nabi Lut. Istri Nabi Ibrahim. Kisah-kisah Quran semua itu. Maryam, Hanah, istri Imran. Istrinya Imran, Hanah, ibunya Maryam. Ya. Kemudian istri Al-Aziz, istri rajanya Mesir. Ya. Istri Nabi Zakaria, istri semua ya. Ya. Istri Fir'aun, istri Nabi Musa. Ya, istri Nabi Musa. Itu disebutkan jumlahnya paling banyak. Baru nanti berikutnya bercerita tentang ibunya Nabi Musa, ya, ibunda Nabi Musa, kemudian ibunya Maryam, ya, kemudian kalau Khadijah binti Khuwailid diceritakan sebagai istri juga, ya. Jadi yang kedua barulah sebagai ibu urutannya, karena kisah paling banyak yang kedua baru tentang ibu. Ketiga dan keempat barulah berbicara tentang personal, ya. Baru terakhir tentang sosial. Sosial itu contohnya wanita-wanita Mesir, kisah dalam tafsir surat Yusuf, ya, niswatun fil Madinah, dharma wanita Mesir bahasanya gitu ya. Niswatun fil Madinah itu paling sedikit ya, 1 itu tok. Ya. Ini jamaah sekalian, Quran seakan memberikan panduan ke kita bahwasanya urutan yang benar seorang perempuan itu nomor 1 ya beres sebagai istri dulu. Ya, beres. Baiknya sebuah generasi berangkat daripada ketika seorang wanita paham peran pertamanya ini sebagai istri.
beres sebagai seorang istri akan membantu dia ketika berperan sebagai seorang ibu. Ya. Jadi kalau hari ini kita melihat generasi saat ini yang macam-macam, ya, yang macam-macam. Nih terus terang biasanya saya kalau yang tema ini ada slide proyektornya. Ini kita seadanya saja, yang penting paham apa yang saya jelaskan. Jadi jamaah, hari ini kita melihat keadaan generasi macam-macam. Kalau ditanya apa sih sebabnya, banyak yang menyalahin karena TV, karena internet, karena pergaulan. Jawabannya macam-macam ya. Kalau dari pembahasan kita ini, karena seorang ibu yang tidak melakukan perannya sesuai dengan urutan Al-Quran. Sebabnya seperti itu kalau disebutkan oleh para ulama. Baru nanti untuk urusan bapak ada bahasanya sendiri. Ya, Imam Al-Qayyim bahkan menampar seorang ayah dengan kalimat faida tabartal fasada fil aulad fa'lam anna amatahu min kibalil aba. Kalau Anda melihat kerusakan pada anak-anak Anda, maka ketahuilah itu pertama kali kesalahan daripada bapaknya. Itu sudah ada pembahasan sendiri. Kita fokus ke pembahasan muslimah. Jadi kalau muslimah, masalahnya adalah karena melakukan perannya tidak urut sebagaimana Quran. Dan itu memang propaganda Yahudi yang menginginkan sebuah generasi kita itu tak berkualitas, sehingga semua wanita dibuat sibuk melakukan urutan pertama, prioritas adalah dari yang belakang. Yang belakang itu gimana? Mereka sibuk dalam urusan sosial dan pribadi. Pokoknya kalau di luar tuh hebat minta ampun, karirnya jos. Tapi pasti masalah dengan keluarga, pasti masalah dengan rumahnya, ya pasti masalah dengan keluarga, pasti masalah dengan anak-anak, pasti banyak juga sering masalah dengan suaminya. Urutannya memang dibalik oleh orang Yahudi, karena tahu bahwa rusaknya sebuah generasi itu berangkat daripada rusaknya wanitanya, maka dirusaklah wanita, sehingga mereka tidak fokus lagi dengan dua kewajiban itu, bahkan sangat alergi dengan dua kewajiban itu, sehingga sibuknya ya kalau nggak selfisme adalah sosial. Secara sosial Masya Allah luar biasa jamaah. Jadi inilah awal kerusakan generasi itu menurut para ulama dari sudut pandang peran wanita. Bahwasanya ketika seorang ibu terbengkalai kewajibannya menjadi istri dan seorang ibu, maka rusaklah sebuah generasi dari itu. Akhirnya fokusnya berbeda. Suatu ketika ada seorang nenek yang menceritakan kepada kami tentang masalah yang terjadi pada anaknya. Ia menceritakan ini sebab karena ayahnya jarang di rumah. Alasannya ya karena tugas sekian lama di lokasi dan sebagainya. Oke, saya sudah siapkan jawabannya. Tapi kemudian sebelum saya memberikan jawaban, pertanyaan saja, ibunya ada. Nah itu juga Ustaz, ibunya maghrib baru pulang. Nah sudah nggak jadi, bingung saya jawabnya. Karena kalau hanya sekedar bapaknya nggak ada, contoh dalam Quran banyak. Nabiullah Ibrahim naruh saja anaknya Nabi Ismail, anting ada ibunda Sarah, selesai. Khalifah Umar bin Abdul Aziz sama, bapaknya bertugas menjadi gubernur Mesir. Umar bin Abdul Aziz tinggalnya di Madinah, tidak masalah ada ibunya. Yang masalah itu ketika tidak ada ibunya. Ketika ada ibunya. Ini jamaah sekalian poin penting ketika seorang anak itu kehilangan induknya. Kalau dalam perspektif Islam sebuah masalah besar. Oleh karena itu seorang ibu karena sebagai induk berikhtiar bagaimana dia tidak dimusuhi oleh anaknya. Itu poin penting, ikhtiar yang harus kita lakukan. Nah itu nanti ada babnya sendiri. Karena sindrom hari ini mom is my enemy. Nah, ini dibahas oleh para psikolog hari ini, betapa sindrom anak-anak yang hari ini menjadikan mereka justru tambah berantakan ketika mereka sudah meyakini ibu adalah musuhnya. Musuh pertamanya ibu. Gua pulang deh. Ya, nah, nenek lampir belum tidur. Jadi kalimat-kalimat seperti itu hal yang biasa diucapkan anak-anak hari ini. Dia sudah benci, jengkel, dongkol, ya. Dan itu nanti ada babnya sendiri. Kembali ke bapak lagi. Karena bapak tidak menegakkan peraturan, maka mayoritas yang meletakkan peraturan adalah para ibu.
Ibu terlalu banyak peraturan, penekanan, nah itulah awal muala ibu dimusuhi. Sekali lagi kepada peran kita jamaah sekalian, bayangkan ketika peraturan itu tidak ada sama sekali, kita serahkan kepada longgar. Saya meyakini Pak, siapapun kita kalau jadi nenek, kita akan lebih melonggarkan. Siapapun kita kalau jadi kakek akan melonggarkan. Kalau bunda nggak boleh, nenek boleh. Kata anak-anak begitu. Ya, rata-rata pinginnya ngelonggarkan. Nah, bayangkan kita bisa menjadi seperti apa jamaah sekalian. Ketika tradisi itu terus turun-temurun, tidak ada yang peduli dengan alasan yang sering dikambing hitamkan adalah mencari nafkah. Saya bicara secara global dulu jamaah sekalian, baru nanti kita buka ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Ya, karena yang sering dikambing hitamkan itu cari nafkah. Demi Allah jamaah sekalian, Allah itu maha suci dari sifat zalim. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku, kata Allah, mengharamkan kezaliman terjadi padaku. Gak mungkin Allah zalim. Di antara bentuk ketidakzaliman Allah kepada manusia, itu tak mungkin Allah memberikan wajib mencari nafkah, tapi konsekuensinya harus kehilangan keluarga. Itu mustahil. Mustahil. Kalau Allah kemudian mewajibkan kita mencari nafkah, konsekuensinya Anda wajib cari nafkah. Kalau enggak, tapi kalau syaratnya ya mohon maaf ya, Anda harus kehilangan anak istri. Wah, itu Allah zalim berarti. Nah, yang terjadi sekarang, kita sendiri yang bermasalah dalam mencari nafkah. Sehingga kita sering mengkambing hitamkan nafkah. Begini bicara saya kepada laki-laki, ya, sehingga yang terjadi adalah saya harus cari uang. Para ibu pun juga sama demikian. Yang terjadi akhirnya terbengkalai keluarga. Jamaah, berbicara masalah mencari nafkah, nafkah itu bagian daripada tawakal. Kita akan salah kalau tawakal kita cuma di masjid, sarungan, bahasa majasnya begitu, diam, tangan menengadah, selesai sudah. Tidak ada aktivitas pergerakan yang kita lakukan. Ya, silaturahim, negosiasi, jual beli, atau hal-hal yang kaitannya dengan berinteraksi dengan sesama manusia agar rezeki kita dimudahkan oleh Allah. Dari interaksi itulah kita bisa mengambil manfaat atau memberi manfaat, dari itulah ada keuntungan. Ya, entah apalah itu. Pokoknya silaturahim dulu nomor satu. Ya. Jamaah yang Allah muliakan, tawakal nggak demikian. Tawakal itu ya harus ada pergerakan. Tetapi bukan berarti kemudian pergerakan tanpa batas. Lihat hadis tentang tawakal. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau Anda betul tawakalnya kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama tarzuqut thair. Anda akan pasti mendapatkan rezeki seperti Allah memberi rezeki kepada burung. Taghdu himason wa tarahu bitana. Burung itu pergi pagi dalam keadaan lapar, pulang sore dalam keadaan perut kenyang. Tidak ada riwayat burung busung lapar. Ya, nggak ada. Nah, gambaran pulangnya sore jamaah sekalian. Dahulu tidak ada aktivitas di malam hari itu. Ini beda kalau mungkin shift-shiftan ya, gantian ya, jadwalnya malam besok siang lain karena memang harus gantian. Ya. Ini jamaah sekalian full, orang cari duit 24 jam. 24 jam. Karena biasanya orang barat memberikan motivasi dalam mencari uang. Semakin waktu yang kita luangkan banyak, maka potensi mendapatkan uang semakin banyak. Itu teori barat, Ibu-ibu. Teori barat. Sama kayak mereka mengatakan kalau mau kaya ya rajin nabung. Bukan berarti nggak boleh nabung kita. Boleh, Bu. Cuman dalam Islam nggak cuma disimpan tok, harus ada yang dikeluarkan. Itu pangkal kaya dalam Islam, infak. Ya, jadi nggak hanya sekedar disimpan iya, tapi ada juga harus ingat zakatnya. Kalau memang sudah sampai nisab dan sampai dimiliki haul, ingat zakatnya. Berarti kan harus ada yang keluar. Tapi itulah keberkahannya. Kalau metode barat enggak, ya harus kita protektif. Kita semakin nyimpen, semakin pelit, semakin tidak boleh bagi sama orang lain ya, karena itu harus tega, katanya begitu. Karena semakin pintar kita nyimpen, semakin peluang kita kaya cepat. Sama kalau mereka mencari uang, waktu adalah uang, time is money, katanya gitu. Itu metode barat jemaah. Sehingga hari ini banyak orang Islam mengikuti target itu, sehingga akhirnya hilanglah keluarga. Padahal jamaah sekalian, kalau kamu lihat dulu itu bukan karena nggak ada PLN sehingga mereka berhenti aktivitas tenggelam matahari, bukan.
Tapi karena memang sunatullahnya Allah jadikan malam tempat beristirahat, tempat pula bersama dengan keluarga. Lail itu dijadikan sebagai libas. Wa ja'alna laila libasa, pakaian untuk nyelimuti kita. Udah, berarti waktunya kita beristirahat. Wa ja'alna nahara ma'asya. Nah, siang itu Allah takdirkan mencari ma'isyah, cari penghidupan yang normal itu ya siang hari. Itu juklak dari Quran jamaah. Maka kalau kita melihat sahabat-sahabat yang infaknya sekali jebret 1000 dinar. 1000 dinar itu berapa bunda? 1 dinarnya itu 4,2 gram setengah emas. Berarti 1 dinar 4 juta lebih. Andaikan 1 gramnya sejuta sekarang. Ya. Berarti kalau sekali infak 1000 dinar 4 miliar. Itu uangnya disisanya masih banyak. Jam kerjanya sampai kapan? Sampai tenggelam matahari Utsman bin Affan. Sahabat Utsman itu jam kerjanya sama dengan sahabat Ali yang miskin. Jadi miskin sama kaya itu bukan karena jumlah jam kerjanya lebih banyak. Dalam Islam begitu loh. Ya. Jadi memang Allah pertemukan memang peluangnya pas, rezekinya pas, ilmunya pas. Dan catatannya tidak meninggalkan kewajiban sebagai hamba Allah. Nggak ada ceritanya orang kaya dari sahabat Nabi kemudian nggak ada waktu untuk sholat tuh nggak mungkin. Kemudian tidak ada waktu untuk keluarga itu tidak mungkin jamaah sekalian. Kalaupun ada kita mendapatkan dengan cara itu pasti hilang, dicabut oleh Allah keberkahannya. Dan kalau Allah cabut keberkahannya dengan cara seperti itu, punya berapapun tidak bisa mendatangkan kebaikan untuk keluarga. Anaknya dapat uang 5 juta tiap bulan masing-masing, contoh, tidak bisa mendatangkan bahagia untuk mereka. Senyumnya sudah bukan untuk orang lain karena dia sudah punya gadget yang mahal-mahal dan sebagainya. Tinggalnya nggak mau pulang, sudah punya apartemen sendiri-sendiri semuanya. Jadi meskipun dicekoi uang tidak menjadikan kemudian baik pada berikutnya. Kenapa? Karena mencarinya melupakan perintahnya Allah, nggak peduli hal haram, nggak ngerti waktu sholat. Ya, ini SOP dasar jamaah supaya kita itu mendapatkan sesuatu, dapat kebaikan. Apalagi tadi saya kaitkan dengan masalah keluarga. Jangan sampai kemudian kita dengan alasan mencari nafkah kemudian hilangnya namanya keluarga. Jamaah, kalau itu yang jadi prioritas, kita sibuk di sosial dan individu dan kita pikirkan hanya uang dan akhirnya terbengkalai peran wanita sebagai ibu dan sebagai istri, maka siap-siaplah bermasalah generasi kita. Jadi kalau ditanya Ustadz memperbaiki generasi itu berawal dari mana? Dari kita kembali kepada peran kita. Insya Allah demikian jamaah sekalian. Ketika para ibu fokus tugasnya sebagai seorang istri, dan itu berarti akan meminimalisir namanya perdebatan, pertikaian, bukan berarti nggak pernah kelahi. Itu akan fokus kita dalam melakukan sesuatu. Kalau kita bertanya apa yang buat kita kadang nggak fokus menjalani tugas, karena kita tiap hari sumpek masalah dengan suami belum beres. Masalah kita seperti itu jamaah. Kalau itu nomor 1 kita belum beres, mohon maaf akan berat menjalani tugas sebagai seorang ibu. Kena pula anaknya, ikut juga dimarahi, ikut juga kita lampiaskan baper kita kepada anak kita. Akhirnya anak kita juga kita tekan-tekan karena kita juga merasa tertekan. Terus dampaknya panjang banget. Jadi peran nomor 1 itu penting jemaah. Inilah kenapa jemaah sekalian, perempuan itu digambarkan oleh Al-Quran seperti ladang, sawah ladang, tempat nanti tanaman itu muncul. Salah satunya Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ya, nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Ini ayat jamaah sekalian disampaikan Allah setelah kutiba alaikumusiyam dan rentetan kewajiban di bulan Ramadan. Al-Baqarah ayat 223 ya, tentang sawahnya ladang. Ayat ini sebenarnya tentang bab ranjang, bab urusan kamar. Silahkan datangi wanita kalian sesuai dengan kehendak kalian, karena itu adalah sawah ladang. Tapi yang ingin kita ambil pelajaran peran wanita adalah Allah menggunakan kosakata menggambarkan perempuan dengan kalimat harsun. Al-hars, sawah ladang. Nisaukum harsul lakum, wanita kalian sawah ladang bagi kalian. Itu menarik
jamaah sekalian. Jadi subur dan tidaknya lahan tersebut menentukan nanti tanaman yang muncul kayak mana. Ya. Berarti kondisi tanah itu sering bermasalah, maka pengaruhnya masalah itu nularnya ke tanaman yang tumbuh di dalamnya. Itu otomatis. Kenapa tadi saya mengajak, mari kita selesaikan dulu masalah kita sebagai istri, nanti akan membantu peran berikutnya kita sebagai seorang ibu. Karena tanah atau sawah ladang yang digambarkan Quran tadi, ketika masalah tidak segera selesai, maka yang terjadi nanti muncul ya macam-macam. Ada yang kuntet, ada yang keriting daunnya. Jangan disalahkan langsung tanamannya. Hari ini ada masalah pada generasi yang kita salahkan, kamu hina, nggak nurut. Padahal dia sering lihat mamanya nggak nurut sama suaminya, tanpa disadari itu. Kamu tuh kalau marah diem aja, bingung mama mau ngapain. Padahal lupa kita kalau ngambek sama suami ya kayak gitu. Jadi jamaah yang Allah muliakan, kita perhatikan dulu tanah ini. Ya siapa diri kita? Ya, gimana supaya subur, gimana supaya gembur? Ya termasuk kita ngaji seperti ini adalah terapi jamaah. Kalau ada masalah dalam diri kita, semoga kita sebagai istri ini mudah-mudahan terobati lewat kajian salah satunya, lewat silaturahim. Ya, seiring juga nanti kita pasti akan ngobrol gimana selesainya masalah ini. Jadi saya sering bilang jamaah sekalian, nomor satu peran sebagai istri atau kalau laki-laki peran sebagai suami itu menjadi prioritas utama. Itu selalu saya sampaikan dalam khutbah-khutbah nikah ketika pengantin baru mulai mengayuh bahteranya masing-masing. Sejak awal sudah saya sampaikan supaya bukan berarti nggak ada konflik. Konflik itu wajib bagi manusia karena semuanya punya nafsu, kepalanya beda-beda. Ya, konflik itu wajib, nggak ada orang nggak berkonflik. Siapa yang nggak berkonflik? Nabi pernah berkonflik, sehingga kita bisa niru gimana cara manajemen konflik, cara Nabi menyelesaikan masalah. Ya, jamaah sekalian, gharrat ummuk, Nabi pernah mengatakan ibumu sedang cemburu, itu sambil membersihkan pecahan-pecahan gelas yang dilempar tadi oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ahli surga jamaah. Tapi termenit cemburunya bisa mengantarkan ke surga. Ya, Rasulullah mengatakan gharrat ummuk, ibumu sedang cemburu. Ya, Nabi biasa normal, kok menghadapinya normal. Nah, inilah yang sering saya sampaikan di majelis pernikahan. Bahwasanya supaya kita masalah itu nggak terlalu ruwet. Ya, gimana Ustaz ya? Gini, perempuan itu ibarat sebuah ibu kota dan laki-laki itu ibarat penduduknya. Ini bahasa yang sering saya gunakan. Jadi seorang sebagai penduduk kota harus paham tentang kondisi cuaca yang bisa sering berubah pada ibu kota. Ditolak cuacanya nggak bisa. Yang kita lakukan ya sedia payung, sedia mantel. Yang kita lakukan adalah sedia AC, sedia kipas angin. Kapan itu digunakan? Ya sesuai perubahan iklimnya. Karena ibu kota itu kadang panas setar membahana, tiba-tiba langsung banjir bandang. Ya, itulah wanita yang harus disiapi oleh seorang laki-laki. Kalau nggak paham itu kelahi terus. Ya, harus paham. Saya kasih tahu sama manten itu, kamu harus tahu jadwal haid istrimu. Iya, beliin pembalutnya, biar seneng ya. Diajak keliling jalan makan dulu. Kenapa? Siap-siap perubahan iklim. Ya serius saya sampaikan jamaah sekalian ini karena hari ini banyak orang sering berkelahi karena nggak paham tentang musim. Dia nggak siap jas hujan, nggak siap jas payung, nggak siap AC, nggak siap kipas angin. Padahal perubahan musimnya tuh pasti. Konflik itu sering muncul gara-gara kita nggak paham itu. Tapi kalau paham, wah hujan, semantelan. Panas, nyalain AC. Gitu. Mau disikapi gimana? Nggak bisa. Kalau kita tolak terus, kelahi terus kita. Nah itulah yang harus dipahami pula oleh laki-laki. Kalau demikian jamaah sekalian, akhirnya kita nyaman pula, bro. Oh iya, udah perlu dengerin ceritanya ini, dengerin dulu lah. Perlu diperhatikan ini dan sebagainya. Kalau paham itu jamaah sekalian, maka nanti kalau pas posisi sebagai ibu akan lebih mudah. Kita akhirnya
fokus memikirkan anak-anak dan sebagainya. Kalau nomor satu ini kita masih sering bermasalah dan tidak segera cari solusinya, memang harus ada solusinya, harus dicari solusinya. Karena sebenarnya kalau itu enggak, susah menjadi seorang ibu. Nanti kita sering berkata kasar kepada laki-laki, dilihat anak-anak. Jadi apa anak-anaknya? Buah itu jatuh tak jauh dari pohonnya. Itu sudah rumus jamaah sekalian. Sehingga kita ini harus selalu sering bercermin. Jadi nggak usah sering nyalahin langsung anak-anak, pasti ada sebabnya. Dan rata-rata sebabnya ya dari kalau nggak saya ya kamu, kalau nggak suami ya istri. Itu saja jamaah masalahnya. Oleh karena itu kita bisa membayangkan kalau peran itu nggak ada semuanya. Peran bapak nggak ada, perannya suami nggak ada, perannya ibu nggak ada, perannya istri nggak ada. Karena semuanya berperannya di luar semuanya. Maka saya menasihatkan kepada kita semuanya hari ini, kalau itu pernah terjadi pada diri kita, maka kita berkomitmen mulai sekarang jangan terulang pada anak-anak kita. Yang punya anak gadis, silahkan sekolahkan setinggi-tingginya. Tapi sampaikan kepada mereka tempat yang paling terbaik, utama untuk mereka adalah tetap di rumahnya. Setinggi apapun sekolah kita, perempuan tidak dilarang untuk mencari uang banyak. Nanti belajarlah dari Ibunda Zainab radhiyallahu anha, istri Nabi SAW yang Ibunda Aisyah memuji, setiap tangannya menghasilkan uang. Ya, uangnya banyak dan disebutkan oleh Bunda Aisyah infaknya istri ini paling banyak, Zainab radhiyallahu anha. Jadi wanita itu nggak dilarang cari uang jamaah. Tapi disebutkan tadi, kalau kita kemudian fokusnya banyaknya justru di luar, maka pasti dua itu terbengkalai. Pasti terbengkalai. Dan inilah awal daripada kerusakan sebuah generasi ketika anak-anak kehilangan induknya. Kehilangan bapaknya, kehilangan induknya. Nah, apa yang harus kita lakukan tahapan-tahapannya jamaah sekalian? Ini penting untuk saya sampaikan. Saya ini bisa melakukan apa? Saya ini bisa melakukan apa? Perintah qu anfusakum wa ahlikum naron. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka dalam surat 66, surat At-Tahrim. Ayat yang ke-6, ayatnya mungkin sudah kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, surat 66 ayat yang ke-6. Itu ayatnya ibu-ibu bunyinya sama perintahnya kepada kita kayak puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu juga, tapi kutiba alaikumusiyam. Berarti puasa Ramadan itu wajibnya untuk laki saja atau perempuan juga kena ibu-ibu? Kutiba alaikumusiyam itu wajibnya laki-laki saja atau perempuan juga wajib? Perempuan juga wajib ya. Awalnya karena hai orang-orang beriman, maka sama. Kewajiban menjaga diri dan keluarga dari api neraka itu tidak sekedar tugasnya bapak-bapak. Kita pun juga punya tugas itu. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Lihat ayat ini jamaah. Allah memerintahkan kepada kita, pertama kali siapa yang harus kita jaga? Anfusakum. Ini dipraktekkan oleh pramugari. Kalau memberikan kepada kita safety briefing sebelum kita terbang, safety dalam penerbangan, kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka baju pelampung ada di bawah kursi kita. Dan mereka memberitahu kalau yang harus memakai baju pelampung siapa dulu? Anak-anak dulu atau kita? Orang tua dulu. Begitupun kalau oksigen tiba-tiba berkurang, nanti selang oksigen akan keluar. Dan pasti sama dengan awal. Pertama kali yang harus pakai oksigen adalah orang tua dulu. Kita ini susah jamaah sekalian akan menyelamatkan kalau kita sendiri belum terselamatkan. Jadi qu anfusakum itu diri kita dulu. Maka memperbaiki diri jamaah sekalian itu adalah menjadi prioritas awal kita sebagai seorang muslimah. Jadi kalau dahulu bahasanya orang tua dulu, orang tua itu pertama kali melakukan tirakat untuk anak-anaknya. Jadi ini bahasanya orang tua dulu. Tirakat, jalani sebuah perkara berat, melazimi sesuatu yang berat,
dia bangun malam, dia ngaji Al-Quran, dia nutup aurat, semuanya itu tujuannya biar anak-anakku baik. Orang dulu gitu, tirakatnya luar biasa, biar anak-anakku baik. Nah ini termasuk dalam bab perbaikan anfusakum. Kita upaya menjaga semuanya itu berangkat dari jaga diri kita dulu, menjaga diri kita dulu. Maka jamaah sekalian, tidak bisa kita kemudian menuntut tinggi perbaikan pada generasi kita, sementara kita termasuk yang mungkin masih malas dalam melakukan perbaikan. Harus diawali dengan diri kita. Pengen anak-anak dekat dengan Quran, nggak bisa kalau kita nggak dekat dengan Quran, karena tadi itu buah itu jatuh tak jauh dari pohonnya. Ustadz ada orang sudah baca Qurannya rajin, anaknya juga enggak, tapi sunatullahnya yang penting sudah kita jalani bunda, sudah kita jalani dulu. Karena saya sering mengatakan refleksnya kita itu manusia normalnya itu mudah ngikut yang dilihat daripada yang didengar. Ibu ceramah 2 jam tentang keutamaan Quran, nggak bisa berefek jemaah, karena nggak pernah melihat kita bersama Al-Quran. Jadi caranya gimana? Ya diawali anfusakum dulu. Kitalah yang mengakrabkan diri dengan Quran. Anak-anak lihat, nggak apa-apa. Ya, jadi semuanya harus diawali dengan kita. Contoh lagi, kenapa harus diawali dengan kita dulu? Di doa usia 40, doanya gimana? Usianya kan udah 40 semua ini. Jangan pura-pura di bawah. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya. Itu doa sering dibahas dalam kajian arba'ina sana, usia 40. Doanya ada dalam surat Al-Ahqaf, surat 46 ayat 15. Yang belum hafal doanya wajib ini. Kita sudah di usia itu apalagi harus sering. Ini doa supaya kita itu diingatkan syukur, karena usia zona ini adalah zona di mana kita kadang diseret kepada dunia. Semakin sibuk kita. Nah kita diingatkan supaya nggak melampaui batas. Rabbi auzi ini udah banyak banget ya Allah yang Kau telah beri ke saya, maka buat saya itu mudah bersyukur. Rata-rata usia ini, kalau usia ini kita nggak berubah nanti di usia berikutnya susah. Makanya doa ini penting supaya, dan pahami maksud doanya, supaya kita jadi orang bersyukur. Justru tambah ingat masjid, justru ingat kajian, ingat majelis ilmu. Ya di usia-usia kita ini harusnya memang. Ya karena kalau kita nurutin, dunia itu akan tambah nyeret kita. Maka penting baca doa ini. Nah di ujung doa, ini bukan pembahasan kita, saya ingin menyebut contoh bahwasanya kita itu harus mengawali perbaikan dari diri kita. Ya sebelum kita menuntut. Ya peran kita pertama kali ya kita menjadi baik dulu. Aduh nggak bisa, penting anakku di pondok Ustadz. Nah, nggak bisa ibu sekalian. Kita itu harus melakukan tirakatnya gitu ya. Jalani tirakatnya. Jangan mentang-mentang anak sudah di pesantren, anak saya ajari Quran lewat guru ini. Kemudian kita merasa nggak perlu mencontohkan, nggak mau melakukan perbaikan, ini salah jamaah. Karena perintahnya ku anfusakum baru wa. Nah persis sama dengan isi doa ini di ujungnya. Ada kalimat begini di ujung doa 40 tahun. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, solehkanlah zuriatku, solehkanlah anak turunanku. Lihat kalimat berikutnya apa? Ini tubtu ilaika. Ini itu bukan kamu, ini itu saya. Sesungguhnya saya tobat kepadamu ya Allah. Siapa yang disebut tobat itu? Itu yang tadi pengen anak soleh. Kan ada doanya wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, solehkanlah zuriat saya. Allah seakan memberikan syarat mau soleh anak-anaknya. Harus mengatakan kepada Allah, ini aku ya Allah, tubtu ilaika, mengadu taubat kepadamu ya Allah. Nah itu kuncinya gitu. Ini bukti konkret dalam redaksi doa ini di surat 46 ayat 15 ini, bahwasanya kesolehan itu, dan itulah peran pertama yang harus kita lakukan, berangkatlah dari kita mau memperbaiki diri. Ngapain Bu belajar ini, belajar itu, supaya anak-anak saya nanti baik. Jadi memang harus dari kita jemaah mengawalinya. Meskipun nanti hidayah Allah lagi terserah mau memberikan itu pada anak-anak kita atau enggak, itu bukan hak kita jemaah.
Tugas kita itu, maaf, itu bukan kewajiban kita, maaf, saya ralat ya. Bukan kewajiban kita. Kewajiban kita itu ya hanya nyontoin, mengawali yang bagus, nyontoin yang bagus, ngasih tahu yang bagus. Kenapa saya katakan bukan kewajiban kita? Karena kita tidak akan diberi beban sesuatu yang tidak kita mampu. Apa itu Ustadz yang nggak kita mampu? Menguasai hatinya anak kita. Hati anak kita, hati suami, hati orang-orang dekat kita itu dalam genggamannya Ar-Rahman. Kita nggak punya kuasa meskipun pengen banget bim salah bim sekali ngomong jadi bagus, pengennya gitu. Tapi sekali lagi hatinya mereka bukan dalam kuasa kita, meski kita maknya. Hati mereka dalam kuasa Ar-Rahman. Cuman jamaah, kita hanya diberikan beban untuk gimana caranya supaya hati mereka terikat dengan kita. Itu saja yang bisa diusahakan. Kalau masalah mereka nanti terikat tondaknya itu haknya Allah. Itu urusan kewajibannya Allah. Itu tugasnya Allah, hak prerogatifnya Allah yang punya hati. Tapi kalau membuat mereka terikat hati dengan kita, kita masih bisa mengusahakan. Semoga dengan cara itu hati mereka terikat. Mengikat hati. Kalau sudah mengikat hati benar jamaah, ngasih tahu gampang. Loyal dia, setia dia. Itu karena hati udah terikat. Mohon maaf ya, di sebuah komplek besar itu tiba-tiba sering terjadi kemalingan di rumah-rumahnya warga. Padahal security lengkap, padahal CCTV di mana-mana setiap pojok ada, nggak terendus jamaah sekalian. Sampai kemudian dicurigai ada oknum security yang kong kali kong dengan maling. Ternyata betul kejadian. Yang ingin saya ceritakan, apa yang membuat si security dari oknum kok bisa setia sama maling itu, mau membukakan jalan, bahkan mau memberitahu kapan rumah tersebut kosong, kapan orang yang ini yang punya banyak duit ini kosong, nggak ada di rumah, dikasih tahu. Kenapa? Karena hatinya dia, oknum ini diikat sudah sama malingnya. Dengan cara apa diikatnya? Setiap pekan dikirimi sekompek gorengan. Cerita saya ini benar jamaah. Ternyata halnya simple, tapi banyak hal simple kita sering tinggalkan. Akhirnya hati kita dengan anak nggak terikat. Nggak terikat hati itu ada contohnya nggak Ustaz? Contoh paling mudah apa bunda? Tanda hati anak kita itu nggak terlalu terikat dengan kita. Susah diajak jalan bersama kita. Karena jalan itu perlu kenyamanan. Dan paling bosen kalau jalan sama orang yang gak nyaman. Ini nanti dalilnya daripada kisah Nabi Nuh dan putranya. Ya bunayyir kam ma'ana, naik kapal bersama bapak. Nggak nyaman karena dengan bapaknya nggak mau, meskipun keselamatan terancam. Nggak mau, males jalan sama bapak. Sama bu, alasannya banyak sekali. Mah banyak PR, padahal nggak mau aja sama kita. Nggak nyaman itu males bu kita jalan. Ibu bisa bayangin ya, dari kilo 3 ke BC naik angkot nomor berapa kalau angkot? Nomor 3 lah, lama nggak ada angkot ini. Naik angkot nomor 3. Ternyata dalam angkot itu ada 5 orang. Satu orang itu adalah orang yang sangat kita sebel sama orang itu. Wes juwegel banget kalau lihat orang itu. Seangkot sama kita. Duduknya di belakang dia padahal. Tapi kita tetap nggak nyaman. Sampailah di restu ibu. Ya, 3 orang selain kita, kan ada 5 orang sama kita. Nah, 3 orang tuh turun dari restu ibu. Sisa kita berdua sama yang tadi juwengel. Tujuan kita kemana tadi? BC. Jaraknya deket aja itu, nggak terlalu jauh. Tapi kalau bersama orang yang kita juengkel, mau jauh mau dekat, yang mending turun jalan ke BC daripada seangkot sama dia. Ternyata jalan tuh kalau sama orang nggak nyaman tuh nggak enak. Nah kalau itu terjadi pada anak-anak ya gitu, nggak mau diajak. Itu keterikatan hati. Nah jamaah sekalian, ini juga nasihat untuk saya, kita para istri yang masih punya anak kecil, kemudian mantu kita, nasihatin ibu. Salah satunya senang menyusui anaknya. Apa sebab?
Pengikat hati paling kuat yang menjadikan nanti mereka sering rindu sama kita, itu adalah fase ar-rodho'ah. Fase ar-rodho'ah. Jadi pengikat hati yang paling kuat pertama kali. Ya. Nah, ini kan perannya ibu semua ini, Bu. Harus diawali itu. Sampai Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan kepada kita, seorang ibu dilarang untuk mengharumkan bayinya bermain di puting susunya meskipun air susunya nggak keluar. Nggak boleh dilarang. Ya, meskipun nggak keluar, karena gaya posisi itu nggak bisa digantikan dengan posisi gaya yang lain. Meskipun seorang ayah melakukannya. Jadi kalau dia ingin bermain di puting susu kita, meski nggak keluar, nggak boleh kita larang, kata Imam Ibnu Qayyim. Karena itu upaya untuk mengikat hati kita dengan dia. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang fase menyusui dalam surat Al-Baqarah, wal waridatu yurdi'na auladahunna, ayat 233 surat Al-Baqarah. Wal walidatu, dan hendaklah para ibu, yurdi'na, melakukan proses menyusui, auladahunna, anak-anak mereka, haulaini kamilain. Ya. Yang digaris besari adalah kalimat yurdi'na. Yang belajar bahasa Arab di ayat 233 Al-Baqarah ini, jamaah sekalian paham, ini kata kerja. Jadi nilainya itu berbeda. Meskipun dia melakukan, mohon maaf ya, dipompa, disimpan di botol karena kita bekerja, ya, kemudian diberikan itu sama anaknya, tetap Quran tidak berbicara tentang air susu. Quran berbicara proses menyusui. Mana buktinya? Karena di sini menggunakan kata kerja yurdi'na, bukan susu, air susunya. Air susunya bisa diberikan siapapun, bahkan boleh seorang ibu susu, ya. Tetapi yang digaris besar oleh Quran adalah yurdi'na. Yurdi'na itu dalam bahasa Arab namanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari itu tandanya 4 huruf, salah satunya ya. Jadi ada 4 huruf, anita, alif, nun, ya, ta. Nah di sini pakai ya. Ya itu menunjukkan dia. Kalau nun menunjukkan kami, a menunjukkan saya, ta menunjukkan kamu. Ini kalau dalam bahasa Arab didetailkan gitu. Jadi kalau ada kata kerja awalnya anita, itu namanya fi'il mudhari. Nah, kata kerja fi'il mudhari itu apa? Pekerjaan yang nggak sekali dilakukan, berulang-ulang kali. Yurdi'na, berarti prosesnya nggak sekali, ya. Saya dulu punya guru jamaah sekalian, beliau pakar parenting yang masya Allah saya banyak mengambil ilmu faedah darinya. Suatu ketika beliau bercerita tentang satu pasiennya, seorang anak perempuan 14 tahun umurnya saat itu. Ini anak paling mahal kalau lagi marah, karena kalau marah pasti dia mengincar barang mahal milik bapak ibunya, dicemplungkan di kolam renang. Ini anak umurnya 14-an tahun, usia SMP, ya. Suatu ketika juga pas Ustadz ini datang silaturahim ke rumah, pas juga marah, dia mengatakan, bapak ini, saya ini dikurung kayak hewan, saya ini juga manusia. Dia dilarang-larang keluar, gitu ya. Ya, jadi ditekannya luar biasa. Saya itu juga manusia pak, tapi masih manggil bapak. Ya. Ibunya tiba-tiba turun dari lantai 2, ingin membantu bapaknya, cerita, ingin nambahin marah. Gitu ya. Kalimat yang keluar, apa lo? Bahasa kebun binatang, nggak disebut ibu. Nggak pernah katanya bapak ini yang konsultasi, anaknya itu manggil maknya itu ibu, ya, manggilnya ya salah satu dari nama hewan, ya, salah satu nama hewan, gak enak saya sebutnya di sini. Betul-betul seperti itu. Jadi itu tambah memancing emosi ibunya karena nggak pernah disebut namanya. Kemudian di konsultasi yang ketiga, si anak ini mau cerita sama Ustadz terkait apa sih masalahnya gitu. Jadi ternyata jamaah sekalian, ini anak dulu, ibunya karirnya luar biasa di sebuah perusahaan BUMN plat merah,
eh, waktu itu dapat beasiswa saat pasca kelahirannya, beasiswa ke luar negeri pada waktu itu. Kisahnya begitu. Ini si anak cerita dan dia diceritakan oleh bibinya yang mengasuhnya. Jadi ibunya dulu dapat beasiswa ke luar negeri S2 atau S3 saya lupa, sebagai untuk meningkatkan karirnya dia. Kemudian diambil, ditinggal tuh anak. Dan sebelum berangkat memang sudah pompa dulu air susunya disimpankan. Sampai nanti ya bibi yang membantunya itu yang akan nanti memberi susu sama sekalian. Ustadz kemudian dalam beberapa kasus pernah mengalami hal yang sama, kata guru saya itu. Saya pernah menemukan hal yang sama. Seperti ini tidak bisa mengikat hati. Jadi wajar, bahkan ketika pulang pun dia nggak terlalu diurus ya. Pulang liburan atau pulang apa, habis sekolah itu. Juga enggak, karena apa? Sudah merasa diberikan semua kepada pembantunya tugasnya, semuanya. Dalam hal ini jamaah sekalian, satu kesalahannya adalah mendelegasikan semua kewajibannya wanita kepada pembantu. Itu enggak boleh. Memiliki pembantu boleh, tapi menyerahkan total 100% enggak boleh. Rabbi fili wali walidayya warhamhu kama rabbayani. Ibu tahu rabbayani itu apa? Yang memeliharaku, mengasuhku. Itu kalau detailkan kalimat Rob itu menjaga, memelihara, mengasuh, mendidik, membimbing, menyayangi, ngurusin. Itu nanti terkaitnya ya dia kangennya bukan sama maknya ya, sama yang bimbing dia. Itu nggak bisa ditolak jamaah sekalian. Karena keterikatan hati itu satu dari menyusui prosesnya, yang kedua kalau tidak adalah dengan sentuhan fisik. Jadi penting pula seorang ayah juga melakukan ini sesekali, membantu gantiin popok sekali. Itu nanti peran itu luar biasa kalau dilakukan oleh seorang ayah, karena sentuhan fisik yang dilakukan sejak kecil itu punya efek luar biasa pada hatinya anak-anak. Pada hatinya anak-anak itu nanti ada pembahasan khusus tentang masalah ini. Bukankah ketika kita mengganti pakaian kita berbicara, kita nyentuh fisik, sementara ibunya tidak pernah sama sekali melakukan itu, maka wajar keterikatan hatinya sulit jemaah, sulit. Kalau paling fatal itu adalah hilangnya kerinduan. Lihat ya jamaah sekalian, kenapa hari ini kita masih beli tiket mahal kalau mudik? Karena orang tua kita dulu total dalam memberikan pengasuhan kepada kita. Meskipun rumah di Jawa, di mana gitu, lebih jelek daripada tempat kita sekarang. WC ada yang masih di kakus di luar. Kita tetap kadang belain pulang kampung. Tiketnya mahal, harus lewat pematang sawah, transportasinya agak susah, pulang kampung. Apa yang membuat kita terdorong itu? Nah itu karena robbayani soghiro. Karena robbayani soghiro. Dan melakukannya mereka ikhlas. Hari ini semakin kita melakukannya dengan terpaksa, sudah makan sana, gitu ya. Atau apa bahasa-bahasa ketidakikhlasan itu tersirat dari ucapan kita kepada anak kita. Anak kita merasakan jemaah. Suatu yang tidak dari hati, nggak sampai ke hati. Pasti itu. Sehingga itulah yang menjadikan kadang kok nggak kangen nih anak, kok nggak apa gitu, apa masalahnya? Kita sudah melakukan kewajiban, oh niat kita nggak ikhlas bisa jadi. Jamaah sekalian ini penting untuk saya sampaikan terkait masalah peran-peran awal daripada diri kita dulu. Diri kita dulu memperbaikinya, kita mencontohkan, kemudian kita ngikat hati. Ikat hati yang lain kalau dalam syariat itu dengan makanan. Tadi kan disimpulkan dengan air susu. Jadi terutama anak laki-laki saya nasihatkan pada ibu, meskipun kita sudah ada marah atau apa, tahan dulu, jangan selesaikan masalah saat itu. Kasih makan dulu lah anak-anak itu. Makan dulu, traktir dulu, baru kita dikasih tahu kalau perutnya kenyang. Rata-rata kita nggak sabar, langsung datang udah siap-siap. Awas kamu memang kalau datang kamu udah siap-siap memang. Itu nggak akan masuk dan efeknya nggak ada jemaah. Bahkan semakin jauh. Karena laki-laki itu ketika urusan syahwatnya tidak terpuaskan, nasihat itu nggak akan bisa masuk. Urusan perutnya salah satunya, kan syahwat perut juga nggak bisa. Maka tradisi dahulu yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, peran beliau sebagai istri, masya Allah ya, itu nanti tersirat. Kalau jamaah umroh pernah ke Museum Wahyu, sekarang sudah ada buka Museum Wahyu di kaki Jabal Sur, ya. Itu jamaah sekalian, masya Allah ya, Ibunda Khadijah digambarkan ketika Rasulullah SAW pulang dari Gua Hira
menerima wahyu, beliau itu menggigil kan, zammiluni zammiluni. Maka yang dilakukan oleh Bunda Hajah adalah bagaimana menunaikan syahwat, yaitu memberikan pelayanan, diselimuti, nggak ditanya. Karena pertanyaan ini tidak memberikan solusi. Jadi yang nggak manfaat itu ketika laki-laki dalam kondisi perut kosong, dalam kondisi lelah capek, itu satu nasihat, yang kedua pertanyaan. Kalau kita memaksa untuk melakukan ini, siap-siap dengan kejengkelan diri kita. Contoh, kita maksain nanya, padahal dia masih lapar, dia masih seartinya masih capek. Pertanyaan kita siap kecewa dengan jawaban, mau tahu aja. Nah, contoh apa lagi ya yang buat kita kecewa? Ya, malah kalau sudah kecewa, setan membisikkan di dalam. Jangan-jangan ada tempat cerita di luar deh. Atau yang kedua, jangan-jangan nggak percaya sudah sama saya. Oh, macam-macam setan pinter. Padahal yang memang begitu lagi-lagi. Rasulullah SAW tidak menceritakan itu kepada Ibunda Khadijah kecuali setelah istirahat. Dan Ibunda Khadijah tahu, itu guru psikologi kita jamaah sekalian. Faham beliau psikologi seorang laki-laki. Beliau bilang zammiluni, ya selimuti sama Ibunda Khadijah, biarkan istirahat, biar aja loh. Gak ditanya ada apa sih, cerita sekarang please, nggak ada. Dan itu memang tabiat wanita yang memang ketika ada sesuatu tidak bisa bertahan untuk tidak cari tahu. Tapi untuk laki-laki, baik itu untuk pasangan kita ataupun untuk anak-anak, tidak boleh kita berlakukan seperti itu jamaah sekalian. Karena enggak, jadi nasihatin enggak bisa, nanya-nanya sesuatu enggak bisa. Belum, nanti kalau sudah tenang nanti dia cerita sendiri. Dan betul ketika Rasulullah sudah beristirahat, beliau cerita sendiri. Saya begini. Dan Rasulullah senang bercerita dengan istrinya, kenapa? Karena Ibunda Khadijah tidak pernah mencela, tidak pernah memotong cerita Nabi SAW. Sehingga Nabi suka bercerita dengan istrinya. Bahkan ketika hal yang memungkinkan seorang istri emosi pun, Ibunda Khadijah tidak pernah menyangkal. Makanya, nah itu menyangkal ya. Wah, udah malas cerita lagi jamaah sekalian. Makanya kamu itu sudah kamu lagi ya. Nah, itu tambah parah lagi jamaah sekalian. Ayo kita rem sedikit lah ya. Biar aja cerita dia. Supaya nanti ceritanya nggak ke warung kopi. Itu jamaah. Biar Ibunda Khadijah malah menghibur. Oh, tenang aja wahai suamiku. Allah itu sayang banget sama Anda. Nggak mungkin itu nggak mungkin. Itu setan tuh nggak mungkin, itu pasti nantilah. Kalau biar tenang coba nanti habis ini kita jalan aja yuk ke rumah Waraqah bin Naufal, tuh pamanku, dia ahli kitab, nanti kita tanyakan apakah benar apa yang saya ucapkan. Jadi malah dihibur sama Ibunda Khadijah. Nah itu yang disenangi jamaah sekalian. Artinya nanti akan suka bercerita. Anak-anak hari ini, masya Allah ya subhanallah ya. Kita melihat hari ini kasus angka bunuh diri dari tingkat remaja itu mulai meningkat dimanapun. Cuman beritanya aja nggak terlalu di up. Kalau lihat paling 1-2, tapi ini banyak jamaah sekalian kasus bunuh diri. Bahkan pernyataan bahwasanya sebenarnya aku pengen bunuh diri, kalau ditanya satu-satu banyak. Nggak usah gitulah. Dalam kajian saja ibu-ibu ini yang pengen menyatakan sebenarnya saya pengen bunuh diri itu nggak satu, banyak. Atau ginilah, jamaah kalau bermedsos ada kasus bunuh diri, itu nanti ada komentar di bawah bahwa aku pernah mengalami itu. Banyak banget seperti itu. Jamaah yang muliakan, ini sebenarnya kenapa? Salah satunya kita memang budaya tidak mendengar itu sering kita lakukan. Sehingga kadang malas bercerita, dimakan sendiri. Ya, atau mungkin anak-anak terutama jangan sampai mereka itu kepada konsultan palsu banyak banget di luar sana. Para konsultan palsu yang akhirnya mereka memberikan saran-saran palsu. Berangkat dari apa? Tidak nyamannya mereka karena kita tidak pernah menyediakan kuping. Dengarkan dulu Bu, jangan dicela. Mah, kemarin ada cowok gini. Apa? Cowok? Langsung gitu. Selesaikan dulu bicaranya jamaah sekalian. Biar aja cerita. Ya. Meskipun kita sudah mendidih, bergemuruh, gitu ya, sabar dulu. Itu memang berat budaya mendengar jamaah. Tapi itulah membuat orang akhirnya nyaman, semuanya akhirnya dicerita. Kalau sudah seperti itu, sudah merasa nggak ada tendeng aling-aling,
baru kita bisa memberikan solusi. Ya, jadi jamaah sekalian, ini nasihat untuk kita. Kemudian jamaah sekalian, yang bisa kita lakukan sebagai muslimah ini adalah ibu itu senjata yang paling manjur di doanya. Apa? Doanya. Jadi peran doanya para bunda itu banyak merubah dunia. Ibunda Imam Bukhari, ibundanya Imam Syafi'i, ulama-ulama besar itu semuanya pasti peran paling besar salah satunya dari doa ibu. Nah, peran itu jarang kita lakukan. Yang kita lakukan kadang laknat, dasar, anak kuyang, anak monyet, lupa ya, maknya sopo berarti ya. Masa bilang anak kuyang? Ya maknya siapa? Berarti bukan anak jenengan. Kalimat-kalimat yang fatal akibatnya menggores hati jemaah. Pakai senjata utama muslimah ini, doa. Doanya perempuan itu gini jemaah. Di tafsir surat Al-Falaq ada kalimat wa min syarrin naffatsati fil uqad. Naffatsat itu wanita yang mengucap kalimat jelek. Jadi wanita ucapannya jelek itu manjurnya minta ampun. Maka dukun perempuan itu lebih sakti dari dukun laki-laki. Nah, ini bukan referensi ya ibu-ibu ya, bukan. Saya tahu ini cuma berita. Kenapa Ustaz? Karena ucapan perempuan kalau jelek itu manjurnya minta ampun. Nah, kita balik itu, karena manjurnya, apakah di Mekah nggak ada dukun laki-laki? Banyak. Tapi Quran menyebutnya wanita tukang sihir yang baca mantra. Adakah laki-laki yang nggak baca mantra? Banyak. Tapi yang diakui Quran wanita yang baca mantra. Luar biasa itu. Bayangkan kalau itu kalimat jelek kepada anak-anak kita. Mantra jelek untuk anak-anak kita. Sama bu. Bukan hanya tukang sihir saja yang dimaksud, tapi juga wanita yang meniupkan ucapan-ucapan keburukan. Itu dahsyat. Segera kita cabut. Minta maaf, segera kita cabut. Setelah ngomong apa tadi ya Allah. Diganti dengan doa-doa kebaikan. Jamaah silahkan melihat potret kisah para ulama, backgroundnya pasti ada cerita ibu. Pasti ada cerita ibu. Jadi di Kuwait ada seorang imam yang ketika membaca Quran salah bacaannya. Surat yang dibaca bukan surat yang gampang, surat yang jarang dibaca orang. Ya, kalau Al-Mulk, Al-Kahfi mungkin potensi orang sering dengar lah ya. Ya, atau surat-surat pendek apalagi. Ini suratnya sulit. Berarti yang bisa membetulkan ini mungkin hafal Quran orangnya. Habis sholat, Syekh ini kemudian bertanya kepada jamaah, saya mengucapkan jazakumullah khair kepada yang membetulkan bacaan saya tadi. Siapa? Ternyata orang sepuh, sudah tua jamaah, seorang kakek. Itu jamaah yang Allah muliakan ditanya berapa umurnya? 70 tahun. Hafidhal Quran? Iya, saya hafal Al-Quran. Masya Allah. Sejak umur berapa Anda menghafal Quran? Sejak umur 60 tahun. Berarti Allah kasih beliau hafal 30 juz 10 tahun. Jadi sejak umur 60 baru mulai ngapal, umur 70 hafal Quran. Ya, umur 60 itu mulainya. Yang menarik bukan itu. Yang menarik adalah kata beliau, ini karena doa ibu saya. Masya Allah, luar biasa ibu Anda itu. Di mana sekarang? Ibu saya sudah lama meninggal. Bahkan meninggalnya sebelum saya mau menghafal Quran. 5 tahun sebelumnya ibunya sudah meninggal. Jadi saat orang tua ini masih umur 55, pensiun, ya, ibunya meninggal dan tidak ada kepinginan untuk menghafal Quran. 5 tahun setelah ibunya dimakamkan. 5 tahun setelah ibunya dimakamkan, jadi umur 60. Jadi ibunya meninggal ketika bapak ini umur 55. 5 tahun berikutnya baru pengen ngapal Quran. Saya nggak akan meninggal kecuali Quran harus dalam dadaku. Azabnya begitu. Dan nanti 3 bulan setelah setoran 30 juz kakek ini meninggal. Setelah setoran 3 bulan setelah setoran kakek ini meninggal. Betul sesuai dengan azabnya. Beliau meninggal bersama hafalan Al-Quran. Tapi yang menarik adalah ibunya selalu pingin anaknya itu hafal Quran. Lihat, orangnya udah meninggal, seakan belum dikabulkan. Tapi Allah kabulkan, justru 5 tahun setelah ibunya meninggal. Ini bukti bahwasanya kita ini kalau berdoa itu nggak ada ruginya, gitu. Nggak ada ruginya. Jamaah yang mungkin di bawah 2010 nggak ada yang kenal saya.
nggak ada yang kenal saya. Saya baru tampil di Balikpapan ini 2010. Di 2010, jamaah sekalian. Sekarang 2023, 13 tahun barusan. Sebelum saya dulu di Kota Baru. Tapi setelah itu jamaah sekalian, tidak ada yang tidak ada keinginan saya itu untuk jadi dai, melanjutkan ayah, itu tidak ada. Kecuali ibu saya selalu berdoa anak saya jadi ulama, anak saya jadi dai nanti insya Allah. Tidak ada jamaah. Ibu saya meninggal bulan Maret 2010. Maret 2010 jamaah sekalian. Itu menghantui saya ucapan-ucapan beliau itu ketika saya melakukan aktivitas pekerjaan di luar daripada urusan keagamaan seperti ini. Itu kayak kalimat terngiang-ngiang. Itu dorongan kuat saya, ini saya harus kembali ke jalan saya. Sudah disekolahkan sejak kecil dari pondok, sudah dikasih fasilitas ilmu agama ya, ibu saya itu naruh saya di pondok sejak umur kelas 3 SD jemaah, di Al Hayat 36. Itu pertama kali saya kenal pesantren itu di situ. Harapannya ya melanjutkan ayah saya untuk jadi dai. Tapi lulus dari semua pesantren sampai di Jawa, saya beberapa kali sekolah, saya hanya tugas tahun 2 tahun ngajar, karena untuk dapat ijazah pondok itu harus tugas bakti dulu setahun. Udah selesai 3 tahun paling pol. Habis itu cenderung saya sebagaimana yang saya pelajari, saya di pondok sudah belajar tentang ilmu-ilmu duniawi yang nanti saya tidak ketinggalan di luar. Bagaimana orang belajar marketing, bagaimana orang belajar komputer, semua juga saya pelajari jemaah. Sehingga keluar pun tidak ada masalah, gitu lah, nggak ada masalah. Jadi malah saya cenderungnya lari ke sana, lari udah urusan dunia. Tapi saya ditampar berkali-kali oleh Allah lantaran saya tidak di track ini. Alhamdulillah. Kapan itu? Ibu saya baru mendengarkan saya ceramah sekali jemaah, sekali saja. Dulu belum ada video, belum ada radio edisi, belum ada apa-apa. Sehingga ya kalau nggak hadir ya nggak dengar. Sekali itu saja, nggak dengar lagi. Dan inilah maka setiap saya berdakwah, setiap saya menyampaikan sesuatu, saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah alirkan pahala deh. Saya menyampaikan ilmu ini semuanya kepada ibu saya. Dan jamaah sekalian, jadi nggak ada ruginya seorang ibu itu berdoa. Hatta kadang di liang lahatnya baru dikabulkan. Tidak masalah. Itu senjata utamanya ibu. Doa. Senjatanya ibu itu adalah doa. Langitkan. Nah, sebagai penutup jamaah sekalian, doa itu saya kasih satu doa nanti dihafalin di rumah. Doanya itu penting untuk kita hafalkan sekarang karena banyak macam-macam yang kita khawatiri untuk anak-anak kita ya. Kita banyak sekali khawatir untuk anak kita. Apapun kekhawatiran kita jamaah sekalian, tolong baca doa ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan salah satunya ada di dalam ini doanya Nabi Lut ya jamaah. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 169. Dicatat aja nanti dibuka di rumah. Surat 26 surat Asy-Syu'ara ayat 169. Rabbi najjini, ya Allah selamatkanlah aku wa ahli keluargaku mimma ya'malun. Nah, mimma ya'malunnya tuh niatkan apapun di ibu-ibu sekalian. Yang dikhawatiri apa? Kalau Nabi Lut dulu yang dikhawatiri adalah LGBT. Saya khawatir nih anak-anak kami itu kena nanti LGBT. Nah, mimma ya'malun. Rabbi najjini, ya Allah selamatkanlah saya dan keluarga saya dari apapun perilaku menyimpang yang mereka lakukan. Ingat apa? Narkoba. Dah ya Allah selamatkanlah saya. Nah, saya dulu tuh pasti. Barulah wa ahli keluarga saya dari apapun perilaku jelek yang mereka lakukan. Ini doanya dalam surat 26 ayat yang ke 169. Ini doa saat kita khawatir apapun terhadap rusaknya generasi hari ini. Yang terakhir saya ajari doa Nabiullah Ibrahim supaya kita dan keluarga kita tetap menegakkan sholat apapun itu ujiannya. Doa Nabi Ibrahim ada dalam surat Ibrahim ayat yang ke-40. Surat 14 ayat yang ke-40. Insya Allah doanya sudah kita hafal yang ini ya. Tapi sekali lagi menekankan, minta supaya bisa sholat itu kita duluan. Kita nuntut anak sholat tapi kita enggak ya, kita sering nunda atau apa ya susah. Harus diawali sekali lagi dari diri kita. Rabbi'jalni, ya Allah jadikanlah saya muqimas sholat, menegakkan sholat, wa min dzurriyyati, dan anak turunan saya ya Allah. Rabbana wa taqabbal doa ya, jadi harus dari saya dulu.
Surat 14 ayat 40. Nanti dihafalkan, diamalkan, ya. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua. Demikian jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan di pagi barokah ini. Semoga mendatangkan keberkahan untuk kita dan keluarga kita. Allah menjaga semuanya. Allah menjaga dari segala macam keburukan dan tipu daya dunia. Allah juga menjaga diri kita dari penyimpangan-penyimpangan, dan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa melakukan peran-peran dengan baik sebagaimana bimbingan Al-Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.